Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Fatahillah. Saya dari kelas K. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh penambahan bahan aditif berbeda pada pembuatan silase tepung jagung terhadap pencernaan, degradasi, dan produksi gas secara in vitro. Latar belakang. Pakan merupakan aspek terpenting dalam sektor industri peternakan, termasuk peternakan ternak ruminansia. Pakan utama bagi ternak ruminansia yaitu hijauan. Meskipun saat ini dapat disubstitusi dengan konsentrat, hijauan umumnya terdiri dari dua kelompok besar, yakni leguminosa dan rumput. Leguminosa merupakan tanaman yang banyak mengandung kadar nitrogen karena dapat mengekstrak nitrogen langsung dari udara bebas. Rumput adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai pakan sumber energi pada ternak ruminansia karena memiliki WSC yang tinggi. Penggunaan tepung jagung sudah umum digunakan dalam dunia peternakan ruminansia. Tepung jagung adalah bagian dari seluruh tanaman jagung muda dan masih hijau selain akar tanaman jagung tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana pengaruh penambahan bahan aditif dengan level berbeda pada silase tepung jagung yang diinkubasi selama 21 hari terhadap pencernaan, degradasi, dan produksi gas secara in vitro. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan aditif dengan level berbeda pada silase tepung jagung yang diinkubasi selama 21 hari terhadap pencernaan, degradasi, dan produksi gas secara in vitro. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini sebagai informasi pemanfaatan tepung jagung yang diselase dengan penambahan bahan aditif dengan berbagai level berbeda pada silase tepung jagung yang diinkubasi selama 21 hari terhadap pencernaan, degradasi, dan produksi gas secara in vitro. Hipotesisnya, penambahan bahan aditif dengan level yang berbeda diinkubasi selama 21 hari harapannya berpengaruh terhadap pencernaan, degradasi, dan produksi gas pada silase tepung jagung apabila diuji secara in vitro. Ini kerangka pikiran. Yang pertama, industri peternakan ruminansia. Karena pakan utama ternak ruminansia adalah hijauan dan tepung jagung sebagai pakan alternatifnya. Tetapi produksi jagung ini tidak stabil karena produksi tepung jagung yang terbatas saat musim kemarau, sehingga perlu dilakukan pengawetan dengan silase dan harus memiliki bahan dan level yang optimal sehingga menghasilkan silase yang baik. Dari silase yang baik, kita dapat menganalisa produksi gas, menganalisa pencernaan, dan menganalisa degradasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada tepung jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama yang penting di Indonesia dan juga merupakan tanaman pangan strategis dan ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tepung jagung umumnya dapat dipanen dalam beberapa pilihan umur seperti umur 60, 70, 80, dan 90 hari. Semakin tua umur jagung saat dipanen akan membuat WSC semakin meningkat. Yang kedua ada silase. Silase adalah pakan hijauan yang diproduksi dengan cara melakukan fermentasi anaerobik yang terkontrol terhadap hijauan untuk mempertahankan kadar airnya. Silase merupakan awetan basah yang berupa hijauan segar dengan kadar air 55-65% yang disimpan di dalam silo dalam kondisi kedap udara atau anaerob dalam keadaan asam. Tujuan utama dalam pembuatan silase adalah untuk mengawetkan hijauan, meminimalkan hilangnya kandungan nutrisi, dan menghindari perubahan komposisi kimiawi hijauan. Yang ketiga ada bahan aditif. Bahan-bahan dengan karbohidrat mudah larut dalam meningkatkan kualitas fermentasi dan hasil silase, namun dapat meningkatkan biaya pembuatan. Bahan silase yang mengandung WSC tinggi akan membuat pH saat proses ensilase cepat turun, bahkan sejak hari kelima, dan pH akan tetap rendah meski silase disimpan lebih dari 100 hari. Yang keempat ada molasses.
Molasses adalah hasil samping yang berasal dari pembuatan gula tebu. Molasses merupakan cairan kental dan diperoleh dari tahap pemisahan kristal gula. Molasses air tebu mengandung 25-45 sukrosa, kandungan protein kasar relatif kecil yakni sekitar 3%, dan kandungan abu 8-10% yang terdiri dari K, Ca, Cl, dan garam sulfat. Yang kelima ada polar. Polar adalah hasil sisa penggilingan dari gandum yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Kaya akan protein, lemak, zat-zat mineral, dan vitamin-vitamin dibandingkan dengan biji keseluruhan. Akan tetapi banyak mengandung polisakarida struktural dalam jumlah yang banyak. Yang keenam ada bekatol. Bekatol adalah salah satu produk samping dari pengolahan padi. Bekatol memiliki kandungan nutrisi tinggi, khususnya serat pangan, vitamin B, tokferol, dan orizanol sebagai komponen bioaktif. Yang ketujuh ada tepung gaplek. Tepung gaplek dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat mudah larut dalam proses pembuatan silase. Penambahan tepung gaplek berpengaruh terhadap nutrisi silase. Penambahan tepung gaplek memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan nutrisi silase. Yang ke-8 ada kecerahan in vitro. Nilai kecerahan pada pakan tanpa penambahan zat aditif cenderung lebih rendah dibandingkan perlakuan lain, disebabkan karena tidak ada penambahan bahan aditif dalam pakan sehingga menyebabkan rendahnya WSC. Rendahnya WSC pada perlakuan akan menyebabkan rendahnya aditif bakteri asam laktat dalam mendegradasikan pakan menjadi asam organik, terutama asam laktat. Yang ke-9 ada degradasi secara in vitro. Degradasi adalah jumlah pakan yang tercerna oleh mikroba saat pakan berada dalam rumen. Degradasi pakan ditentukan oleh beberapa faktor seperti kandungan nutrien pakan, kandungan antinutrisi pada pakan, lama waktu pakan berada di rumen, dan jumlah mikroba yang mendegradasi pakan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu ada produksi gas. Produksi gas memiliki keterkaitan dengan nilai degradasi BO pakan oleh mikroba dalam cairan rumen. Sehingga populasi mikroba dalam cairan rumen, maka semakin tinggi pula BO pakan yang mampu didegradasikan, dan gas yang dihasilkan akan semakin meningkat. Tingginya produksi gas yang dihasilkan menandakan tingginya aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasikan BO. Materi dan metode. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Februari sampai 28 Maret tahun 2020. Penelitian produksi gas dilaksanakan di Laboratorium Makan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengambilan cairan rumen dilakukan di Rumah Potong Hewan RPH atau RPH Malang. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan acak lengkap atau rak, di mana level tersarang pada bahan aditif. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 4 perlakuan dan 3 level pemberian bahan aditif dengan ulangan sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 30 unit percobaan. Uji dilakukan secara in vitro untuk mengetahui kecernaan, degradasi, dan produksi gas. Semua perlakuan akan disusun berdasarkan bahan aditif yang diberikan dan level pemberian bahan aditif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.